Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman jadi seorang YouTuber, dan saat ini saya akan membahas masalah bagaimana cara mengatasi teror dari DC pinjaman. Kalian yang saat ini mungkin ada yang pernah meminjam di pinjaman online dan memasuki gagal bayar atau memasuki telat bayar. Nah, pasti dalam waktu 1 hari saja atau bahkan pas jatuh tempo saja kalian sudah dikirim WA atau telepon-telepon dari DC pinjaman online yang biasanya ingin menagih agar kita sebagai nasabah pinjaman online agar segera membayar tagihan kita. Nah, jadi buat kalian ini adalah motivasi, dan biar kalian paham sebaiknya tonton sampai selesai, karena jika ditonton hanya di awal saja atau tidak selesai sampai full, kalian akan gagal memahami bagaimana cara mengatasi teror dan intimidasi dari DC pinjaman online. Apabila kita misalkan sudah jatuh tempo, itu dalam waktu hari itu pas jatuh tempo itu sudah mulai ditelepon, sudah mulai dikirim WA, sudah mulai ditanya bagaimana ini masalah tagihannya, mau dibayarkan jam berapa. Terus mereka ada yang ngasih tenggang waktu, misalkan tolong dibayarkan jam 10 pagi, tolong dibayarkan sebelum jam 12 siang. Nah, setelah itu karena kita belum bayar, mereka kirim lagi chat WA, tolong dibayarkan jangan sampai melewati jam 2 siang karena kalian atau data kalian akan dilaporkan ke fintech data center, dan itu akan berakibat buruk untuk data-data yang ada yang sudah masuk data-data kalian. Seperti itu ada yang seperti itu. Nah, apabila kita memang karena tidak punya uang untuk membayar, akhirnya kan lewat, akhirnya besok harinya itu kan masuk udah telat bayar, mereka para DC pinjaman online ini akan lebih agresif mengirimkan chat WA. Kadang satu hari itu bisa 20 kali WA, sampai di situ ada yang tiba-tiba ngirim chat WA yang mengancam, dasar bangsat lo, dasar penipu lo, dasar pencuri uang aplikasinya, seperti itu. Itu tujuannya untuk menakut-nakuti kalian agar kalian ngedrop dan segera mencari uang untuk membayarnya, karena mereka tidak pernah peduli kita misalkan mendapatkan uangnya dari mana, yang penting mereka yang butuhkan itu kita bayar. Yang mereka butuhkan kita bayar dan setruk bayar, seperti itu. Ada yang sampai bilang bangsat lo, seperti itu, dasar lo pencuri, penipu, seperti itu. Sebaiknya saran dari saya buat kita tetap jangan direspon, karena apabila direspon kita akan menjadi prioritas tagih dari DC pinjaman online tersebut. Mereka menilai, wah orang ini merespon chat WA-nya, terus aja akan ditagih seperti itu, sampai kita pusing bacanya, sampai kita akhirnya kan bisa merusak mental kita, merasa kita jadi down, ngedrop, seperti itu. Nah, sebaiknya saran dari saya, jangan coba-coba untuk membalas chat WA dari DC pinjaman online. Sebaiknya jika ada WA, jangan dibaca, udah biarin aja. Kalian fokus saja dengan apa yang kalian kerjakan saat ini. Apabila ada yang telepon, jangan diangkat. Itu tujuannya apa? Karena apabila kita respon, apabila telepon diangkat juga percuma jika kita mengasih alasan, misalkan via telepon atau via chat WA, karena nggak ada duit. Ya, mereka nggak mau tahu, mereka nggak akan menanggapi. Percuma kita alasan begini, karena yang mereka butuhkan bukan alasan, mereka yang butuhkan adalah bayar, setruk bayar, seperti itu. Itu pernah saya alami. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Pernah, misalkan gini, hutang kita 1 juta. Udah jatuh tempo, mereka maksa untuk bayar, kita nggak ada uang kan, besoknya akhirnya telat kan. Nah, misalkan kita hanya punya uangnya 50 atau 100 ribu, cobalah dibayar dulu 100 ribu. Mereka marah lagi, kamu bayar utang kayak bayar cicilan panci. Nah, seperti itu. Pokoknya serba salah, kita bayar sedikit-sedikit tetap salah, tetap diteror, kita nggak bayar apalagi diintimidasi supaya ditakut-takuti supaya kita buru-buru bayar dan mengirimkan setruk bayarnya ke WA mereka. Seperti itu ya. Jadi kalian yang saat ini mungkin ada yang lagi gagal bayar atau mau gagal bayar, atau ada yang baru jatuh tempo, itu pasti saya yakin sudah mulai diteror dengan WA-WA, dengan telepon-telepon yang menanyakan bagaimana ini masalah tagihannya, mau dibayar enggak, mau dibayar jam berapa, saya tunggu ya sejam ke depan, seperti itu. Saya yakin seperti itu. Jadi ini saran dari saya, jangan direspon.
Tujuannya agar kalian tenang dan kuatkan mental kalian apabila menerima teror-teror seperti itu. Karena itu tujuannya untuk menakut-nakuti kalian agar kalian segera mencari uang. Apabila misalkan kita karena takut terus mencari uang, gali lubang tutup lubang, akhirnya kan hutang kita semakin menumpuk. Karena membayar hutang dengan hutang itu bukan solusi, justru maka akan semakin membengkak hutang kita, akan semakin sulit untuk dilunasi. Sebaiknya kalian jika tidak punya uang, stop dulu, udah biarin nanti telat bayar atau bagaimana urusan nanti. Yang penting kalian tetap harus fokus dengan diri kalian sendiri, fokus dengan masa depan kalian sendiri. Jangan sampai takut terintimidasi dengan chat WA dan sebagainya. Karena gini, jika kita misalkan sudah buru-buru bayar karena takut, pas kita istilahnya mau membela diri, ngasih lagi chat WA ke orang tersebut yang ngirim-ngirim pesan tadi, itu tidak akan direspon. Mereka juga tidak akan direspon kalau kita sudah bayar. Walaupun kita mengadu begini, ini kamu bisanya cuman ngirim chat yang marah-marah, intimidasi, mereka nggak akan balas, mereka nggak akan respon. Bahkan nggak dibaca. Nah, kita juga kalau misalnya mendapatkan chat WA dari DC pinjaman online, jangan direspon, jangan dibuka WA-nya, jangan dibaca, udah biarin aja. Kalau misalkan kalian berani, ganti aja kartunya, jadi mereka tidak akan nelpon, tidak akan chat WA lagi. Oke ya, seperti itu. Ini salah satu teknik dasar mengatasi intimidasi dan chat WA penagihan dari DC pinjaman online. Semoga video ini bermanfaat, dan buat kalian saya pesankan untuk selalu semangat dan kuatkan mental kalian, jangan sampai ngedrop, jangan sampai down karena gara-gara hanya membaca chat WA dari DC pinjaman online. Itu tujuannya hanya untuk menakut-nakuti kita agar kita cepat bayar. Oke ya, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang menyukai video ini jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan komen, dan share video ini, dan selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar nanti bisa dapat pemberitahuan dari video saya selanjutnya. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.